Halo, apa kabar sahabat Home Plans? Desain rumah lebar 4 meter dengan 3 kamar tidur dan rooftop garden. Desain yang masuk akal, tepat guna dan tidak berlebihan. Bersama Probo Hindarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Sahabat Home Plans, desain rumah ini diperuntukkan rumah dengan jalan depan yang sempit, jadi tidak ada carport. Tapi kalau lahannya lebih panjang dikit bisa dijadikan carport ya guys. Misalnya lahannya 4 kali 12 meter juga bisa dibikin carport. Untuk rumah ini punya 3 kamar tidur, jadi pas buat keluarga dengan 2 anak. Dan juga masih punya area rooftop di bagian atas. Desain yang seperti ini sangat pas buat rumah lahan terbatas yang ada di gang-gang di perkotaan ya. Bisa buat referensi buat kamu yang punya lahan serupa. Dan jangan lupa rumah ini juga dilengkapi dengan fitur menarik, yaitu atap transparan pada bagian samping yang bisa dipakai untuk udara dan cahaya alami di dalam rumah. Dan gak menunggu lama, sekarang kita akan lanjut dengan bahas denahnya. Kalau kita lihat di bagian depan ini ada area untuk parkir motor dan juga bersantai pada bagian samping. Ini bisa juga untuk garasi mobil dengan menambahkan 1 meter ke depan kalau misalnya lahannya 4 kali 12 meter. Kita masuk ke ruang keluarga, di sini ada tangga. Kemudian lanjut ke area dapur. Untuk area ini ada meja bar dan ada juga taman samping. Dilanjutkan dengan wastafel dan kamar mandi di belakang. Kemudian ini kamar tidur utamanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke lantai 2. Pada bagian depan ini ada balkon untuk tempat bersantai. Kemudian ruang keluarga yang juga bisa dipakai untuk keluarga bersantai di sini ya. Ini adalah kamar tidur anak yang di dekat tangga. Di sini ada void atau lubang untuk pencahayaan di bawahnya. Kemudian wastafel dan kamar mandi seperti di lantai 1 dan juga kamar tidur yang paling pojok. Sekarang kita akan masuk ke dalam rumah. Saya akan tunjukkan beberapa bagian yang detail di sini ya. Tentunya di sini juga bisa ditambahkan pagar dengan bentuk minimalis. Untuk bagian pagarnya di sini dibuat dari material roster, di mana di sini kita juga bisa menanam beberapa tanaman. Kemudian kita lihat di sini area teras lantainya menggunakan batu alam pipih yang mengesankan lebih alami. Kemudian di pojokan ini ada tempat untuk duduk dibuat dari beton yang di bawahnya bisa dipakai untuk menyimpan sepatu. Suasana di sini tentunya terkesan cukup asri dan adem ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam rumah. Ini adalah ruang tamu dengan background dinding warna turquoise, yaitu semacam biru muda warna pastel. Di bagian depannya ada panel dan kabinet untuk meletakkan televisi di depan ruang keluarga ini. Pada bagian samping ini ada kulkas. Kemudian lemari penyimpanan di bawah tangga. Kita lihat lagi saat ini ruang tamu dengan sofa warna hijau dan background warna turquoise menjadikannya terkesan sangat segar. Di samping ruang tamu ada taman kecil berupa taman kering dengan pencahayaan dari atas. Untuk area ini menyatu dengan area meja bar dan dapur ya. Untuk meja barnya sendiri sengaja area ini diletakkan di tengah untuk menjadi area transisi dari ruang tamu dan kamar tidur utama. Di sini kita bisa meletakkan 2 buah kursi bar. Sedangkan untuk lantainya sendiri dari keramik motif kayu yang saat ini banyak pilihan yang cukup realistis. Bagian bawah meja bar bisa kita berikan pencahayaan dan lampu LED.
yang dipadukan dengan warna HPL terang sehingga menjadikan kesan area meja bar dan dapur yang hangat. Sekarang kita masuk ke area dapurnya sendiri dengan backsplash berupa keramik subway, dan warna turkua juga kita ulang di sini ya. Seperti inilah kelengkapan dari dapurnya, yaitu kitchen sink dan sebuah kompor yang tentunya ditunjang oleh kabinet atas dan bawah. Jangan lupa untuk kompornya bisa diberikan exhaust fan karena di sini tidak ada udara yang mengalir, sehingga sangat diperlukan exhaust fan untuk menyerap asap saat memasak. Dari area meja bar ini, di bagian belakang yaitu ada kamar tidur utama. Kamar tidur utama sengaja diletakkan pada bagian belakang agar dekat dengan kamar mandi. Di sini juga sebaiknya diberikan kelengkapan berupa AC dan exhaust fan bila diperlukan, agar udara di sini selalu berganti dan selalu segar. Untuk kelengkapan kamar tidur utama di sini berupa queen size bed, sebuah wardrobe, dan juga televisi yang ada di bagian depan tempat tidur. Untuk pintunya dibuat dari pintu sliding agar terkesan lebih praktis dan hemat tempat. Kita keluar lagi dan di sini kita lihat area taman kering yang meskipun kecil tapi cukup signifikan karena di sini juga bisa menanam beberapa tumbuhan yang bisa indoor. Dan ini adalah area wastafel. Dilengkapi juga dengan rak dan kabinet di bawahnya. Kemudian yang paling belakang adalah kamar mandi yang digunakan bersama. Untuk kelengkapannya berupa kloset dan sebuah shower. Kita berjalan ke depan melewati dapur dan ruang keluarga. Untuk area tangga ini ditutup oleh kisi-kisi dari bahan kayu. Dan inilah tangga yang agak tersembunyi di balik kisi-kisi tersebut. Sekarang kita naik ke lantai 2. Di lantai 2, kita kembali disambut oleh ruang keluarga atas. Kita juga bisa meletakkan sebuah sofa untuk bersantai putra dan putri. Tapi untuk ruang keluarga atas ini juga bisa dirubah menjadi kamar lagi ya guys. Tentunya dengan menyisakan area untuk sirkulasi ke arah tangga menuju ke rooftop garden. Pada bagian depan, tepatnya di area balkon, bisa kita memakai pot yang berfungsi sekaligus sebagai pagar, di mana kita bisa menanam berbagai tanaman hias. Contohnya seperti tanaman pisang-pisangan ini. Tentunya di sini sangat pas buat dipakai bersantai pada sore hari. Jadi kalau misalnya area bagian depan lantai 2 ini dipakai untuk kamar, saya sarankan bisa menjadi kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam ya. Kita jalan lagi untuk menuju ke area belakang di lantai 2. Pada bagian samping kiri ada jendela-jendela besar yang bisa dibuat dari kaca maupun polikarbonat sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Di sini meskipun kecil tapi ditata dengan cukup efektif ruangnya. Saya meletakkan sebuah tempat tidur, meja belajar dan juga lemari penyimpanan sekaligus untuk menyimpan pakaian dan buku. Jadi dari bukaan jendela-jendela mati ini bisa mendapatkan cahaya ya guys untuk diteruskan sampai ke bawah. Sedangkan untuk udara bisa dibuka di atas, bisa menggunakan kasa nyamuk. Kita lanjut lagi ke area wastafel dan kamar mandi, sama seperti lantai 1 ya, kamar mandinya. Untuk jendela kamar tidur anak yang belakang ada di bagian atas. Tapi di sini tetap saya sarankan untuk dilengkapi dengan AC dan juga exhaust fan ya guys. Jadi nggak ada masalah dengan kelembaban atau pertukaran udara. Sekarang kita masuk ke kamar tidur anak yang kedua. Di sini saya membuat satu mural tulisan di bagian dinding untuk mengisi kekosongannya. Kemudian seperti ini penataan interior pada kamar anak ini, yaitu tempat tidur, meja belajar dan sebuah lemari penyimpanan.
Kita keluar untuk menuju ke bagian depan. Saat ini kita melewati ruang keluarga atas. Dan kembali terdapat tangga dari lantai 2 menuju ke rooftop garden. Untuk bentuknya sama ya antara lantai 1 dan 2. Tapi kalau misalnya backgroundnya ingin dibedakan juga bisa. Begitu kita sampai ke lantai atas atau lantai rooftop garden, kita akan disambut oleh sebuah mesin cuci dengan rak penyimpanan di atasnya. Seperti ini area rooftop garden. Di sini ada sebuah gazebo untuk tempat bersantai keluarga. Misalnya ada acara khusus seperti menyambut tahun baru atau sekedar barbecue party. Untuk bagian rooftop garden ini, lantainya bisa dilapisi dengan keramik dan juga rumput sintetis. Terdapat area untuk meletakkan tandon air dan juga tempat jemuran di bagian samping ini ya. Dan seperti inilah bentuk keseluruhan dari desain rumah ukuran 4x11 meter. Sekarang kita akan lihat dulu desain tampak depan rumahnya. Sebelum saya lanjutkan untuk menunjukkan lantai 1 dan lantai 2 denah lengkap dari rumah ini. Ini adalah denah rumah lantai 1. Dan ini denah rumah lantai 2. Rumah ini juga bisa dibangun bertahap ya, sesuai dengan kemampuan. Lantai 1 dulu, baru ke lantai 2 bila sudah ada dana. Bila membutuhkan, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun. Silakan hubungi WhatsApp. Terima kasih dan silakan subscribe untuk mendapatkan update terbaru desain dan tips rumah dari channel Purbo Indarto, channel desain rumah pertama di Indonesia.